Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok Pengadilan HAM Internasional akan mempresentasikan mengenai situasi di Palestina, Gaza 2023-2024. Next. Kemudian dari kelompok 8 ini beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Al-Ghifari Nur Rahman, kemudian ada Ajra Adi, dan saya sendiri di Jaki Wendy. Kemudian pendahuluan. Pada 7 Oktober 2023, serangan Hamas yang menewaskan sekitar 1.200 warga Israel dan penyanderaan besar-besaran memicu operasi militer Israel di Gaza. Tindakan balasan Israel melibatkan pemboman intensif di area padat penduduk, menyebabkan banyak korban sipil, kerusakan di rumah sakit, sekolah maupun infrastruktur vital. Pengepungan total memperburuk krisis kemanusiaan dengan membatasi air, listrik, makanan, dan bahan bakar, memaksa hampir 2 juta warga Gaza mengungsi. Di sisi lain, tindakan Hamas seperti penyanderaan dan serangan roket ke wilayah sipil Israel juga menimbulkan dugaan pelanggaran hukum internasional. Situasi ini memunculkan analisis mendesak terkait potensi pelanggaran Statuta Roma, pada khususnya di pasal 6 genosida, pasal 7 kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pasal 8 kejahatan perang. Proses penyelidikan oleh ICC masih berlangsung, sehingga kajian objektif menjadi penting untuk mendorong akuntabilitas dan perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata. Kemudian menurut pasal 7 Statuta Roma mengatur bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan mencakup pembunuhan, deportasi, dan tindakan tidak manusiawi yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil. Dalam konflik Israel-Hamas pada pasca 7 Oktober 2023, meningkatnya korban sipil, penghancuran infrastruktur, serta pengeboman intensif di kawasan padat penduduk, yang menimbulkan dugaan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari pola serangan terstruktur. Pemindahan paksa hampir 2 juta warga Gaza serta pembatasan total terhadap air, makanan, listrik, dan bantuan kemanusiaan yang memperlihatkan kondisi yang dapat dikategorikan sebagai perlakuan tidak manusiawi. Indikasi sistematis terlihat dari durasi serangan, konsistensi pola target, dan luasan wilayah terdampak. Penilaian hukum juga menuntut pembuktian bahwa pelaku mengetahui dan menyadari dampak serangan terhadap warga sipil. Meski sering diklaim sebagai serangan terhadap target militer, tingginya korban sipil dan serangan terhadap fasilitas sipil melemahkan pembenaran tersebut. Jika bukti menunjukkan adanya pola meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil, maka tindakan tersebut dapat memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan menurut pasal 7 Statuta Roma. Selanjutnya, pasal 8 Statuta Roma, yaitu serangan terhadap objek sipil sebagai kejahatan perang. Pasal 8 Statuta Roma ini menegaskan bahwa serangan militer harus mematuhi prinsip pembedaan, yakni membedakan antara kombatan dan warga sipil, serta antara objek militer dan sipil. Dalam konflik Israel dan Hamas, sejak Oktober 2023, serangan Israel dilaporkan mengenai rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, kamp pengungsi, dan infrastruktur vital yang menimbulkan dugaan pelanggaran prinsip pembedaan dan potensi kejahatan perang. Hukum humaniter menuntut menuntut verifikasi target, analisis resiko dan langkah meminimalisi dampak sipil. Serangan indiskriminatif di wilayah padat penduduk dianggap tidak sah, meski Hamas dituduh menggunakan perisai manusia. Kewajiban Israel untuk tetap memenuhi pembedaan dan proporsionalitas tidak gugur. Jika terbukti serangan dilakukan secara sistematis terhadap warga dan objek sipil, maka dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan perang menuntut pasal 8, sehingga penyelidikan menyeluruh berbasis bukti menjadi krusial. Next. Pengepungan Gaza dan krisis kemanusiaan pasca 7 Oktober 2023 ini tuh menghentikan pasokan air, listrik, bahan bakar, makanan, dan obat-obatan,
memicu krisis kemanusiaan besar, rumah sakit lumpuh, sistem air tidak berjalan, dan masyarakat kehilangan akses kebutuhan dasar. Penutupan perbatasan serta pembatasan bantuan internasional memperburuk penderitaan dengan konvoi kemanusiaan dihalangi dengan distribusi obat serta pangan ditolak. Dalam hukum internasional, pengepungan yang hanya sah bila tetap melindungi warga sipil. Ketika pembatasan bantuan netral menimbulkan kelaparan, penyakit, dan kematian, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius hukum humaniter. Suara komunitas internasional, termasuk PBB dan organisasi kemanusiaan, menyoroti bahwa blokade bantuan di Gaza menunjukkan bagaimana metode perang modern dapat dengan mudah melanggar prinsip kemanusiaan paling mendasar. Next. Selanjutnya, prinsip proporsionalitas dalam hukum humaniter itu menuntut agar serangan militer seimbang antara keuntungan militer langsung dan dampak terhadap warga sipil. Pasal 8 Statuta Roma ini menyatakan bahwa serangan yang menimbulkan kerugian berlebihan pada warga atau objek sipil dibandingkan keuntungan militer dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Dalam konflik Gaza sejak Oktober 2023, tingginya korban sipil dan kehancuran fasilitas publik menimbulkan dugaan pelanggaran proporsionalitas. Keuntungan militer harus spesifik dan nyata, bukan spekulatif. Serangan yang menimbulkan kerusakan besar pada masyarakat sipil tanpa nilai strategis jelas dianggap tidak sah. Penggunaan senjata berat di wilayah padat penduduk tanpa upaya meminimalisasi dampak sipil menunjukkan kelalaian terhadap kewajiban hukum. Evaluasi proporsionalitas harus objektif, berbasis berbukti, dan menjadi fokus penting bagi Mahkamah Pidana Internasional. Selanjutnya ada pasal 8 Statuta Roma, penyanderaan warga sipil sebagai kejahatan perang. Pasal 8 Statuta Roma dan Konvensi Jenewa 4 tahun 1949 menegaskan bahwa penyanderaan warga sipil adalah pelanggaran berat hukum humaniter. Warga sipil harus dilindungi dari kekerasan, intimidasi, dan penahanan tidak sah. Dalam serangan 7 Oktober 2023, Hamas dilaporkan menyandera lebih dari 200 warga sipil Israel, termasuk perempuan, anak-anak, dan warga asing, lalu membawa mereka ke Gaza. Penyanderaan digunakan sebagai alat politik dan militer, seperti pertukaran tahanan atau tekanan terhadap Israel. Hukum internasional berlaku bagi semua pihak, termasuk kelompok non-negara. Unsur penyanderaan warga sipil ditahan paksa, tidak terlibat permusuhan, dan dijadikan alat tawar. Tindakan ini memenuhi kualifikasi kejahatan perang. Dampak penyanderaan adalah trauma dan pelanggaran hak dasar korban, eskalasi konflik, serta penggunaan warga sipil sebagai instrumen perang yang dilarang keras. Mahkamah Pidana Internasional berwenang menindak pelaku, menegaskan bahwa tidak ada pihak yang kebal terhadap hukum internasional. Selanjutnya, Pasal 6 Statuta Roma. Dugaan genosida di Gaza, kasus Afrika Selatan di ICJ Desember tahun 2023. Kasus Afrika Selatan di ICJ Desember 2023 menuduh Israel menunjukkan indikasi niat menghancurkan kelompok Palestina melalui serangan berulang ke wilayah sipil, penghancuran infrastruktur, pembatasan bantuan, serta penyataan pejabat tinggi yang dianggap bermotif genosida. Pembuktian niat genosida sangat kompleks. Harus ada bukti jelas berupa dokumen, pernyataan eksplisit, atau pola tindakan yang tidak dapat dijelaskan dengan alasan militer semata. Israel membela diri dengan menyatakan operasi ditunjukkan pada Hamas, bukan warga sipil, dan korban sipil adalah konsekuensi tidak diinginkan. Pernyataan utama, apakah skala serangan, metode, dan kehancuran sistem pendukung kehidupan dapat dijelaskan semata sebagai tujuan militer. Penggugat menyoroti pernyataan publik yang menyamakan warga Gaza dengan Hamas sebagai indikasi kebijakan diskriminatif. Israel menegaskan tidak ada niat menghancurkan kelompok Palestina, melainkan menargetkan Hamas dengan klaim upaya mengurangi korban sipil melalui peringatan dan koridor evakuasi. Beban pembuktian tetap pada penggugat.
dan mahkamah harus menilai bukti secara hati-hati agar tidak menyimpulkan genosida hanya dari akibat perang. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi berdasarkan ketentuan pasal 6, 7, 8 Statuta Roma serta fakta lapangan sejak konflik Israel dan Hamas kembali memanas pada Oktober 2023, situasi di Gaza menunjukkan indikasi kuat terjadinya pelanggaran hukum humaniter internasional, pembunuhan massal, pemindahan paksa, dan penghancuran sistematis terhadap infrastruktur sipil mengarah pada dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai diatur dalam pasal 7. Serangan tanpa pembedaan, pengupungan, dan menimbulkan kelaparan massal serta pembatasan bantuan kemanusiaan. Menegaskan potensi pelanggaran pasal 8 tentang kejahatan perang. Di sisi lain, tindakan penyanderaan warga sipil oleh Hamas juga memenuhi unsur kejahatan perang karena melanggar prinsip perlindungan terhadap non-kombatan. Sementara itu, tuduhan genosida yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional mencerminkan kekhawatiran global atas kemungkinan pelanggaran pasal 6. Meskipun pembuktian niat genosida menurut standar yang sangat tinggi. Keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa konflik Gaza tidak hanya sekedar pertempuran bersenjata, melainkan melibatkan praktik-praktik yang berpotensi menjadi kejahatan internasional serius dan membutuhkan mekanisme hukum internasional yang objektif untuk memastikan akuntabilitas serta keadilan bagi para korban. Nah, Ini adalah contoh di sini foto adanya gambar yang terkait warga Gaza yang di eh, diiniin sama Palestina, pas sama Israel. Next. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyaknya kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.